Al-Mahdi kan kelihatan auranya positif, keimanan. Nah, aura keimanan itu mereka deteksi. Mereka khawatir Imam Mahdi ada pada musim haji tahun ini. Apakah akan terjadi demikian? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Bapak Ibu, kalau Al-Mahdi muncul, Allahu Akbar, bersiaplah Bapak Ibu. Perang terbesar yang bernama Al-Malhamatul Kubra pun akan menimpa umat Islam. Nah, Bapak Ibu yang ta'ala, Allahu Akbar, apa ini yang Rasul maksudkan? Berarti memang benar Imam Mahdi sudah ada. Kalau Imam Mahdi sudah ada Bapak Ibu, maka apa yang akan terjadi? Perang, dan perang. Sampai turunnya Nabi Isa alaihi salam bertemu dengan Dajjal di mana? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Salah ngomong saya. Bapak Ibu, pertanyaan saya, sudah siapkah kita menghadapi perang demi perang ini Bapak Ibu? Saya mengkhawatirkan Iran, mohon maaf, Iran ini udah 47 tahun di embargo. Alasannya apa? Tidak mau nurut sama Amerika. Ya. Ternyata Iran selama 47 tahun di embargo semuanya, Bapak Ibu, itu luar biasa, mampu membangun instalasi nuklir yang luar biasa dahsyat. Bahkan membangun merekayasa senjata-senjata yang supersonik yang luar biasa. Nah, apakah ini akan memicu terjadinya perang nuklir? Kalau perang nuklir ini terjadi Bapak Ibu, saya khawatir kita tidak akan selamat. Kenapa Ustaz mengatakan demikian? Saya sudah sering memperlihatkan. Bapak Ibu, waktu kita masih panjang? Panjang. Oh, semangat luar biasa ini Pak. Semangat sekali. Ini malam terakhir saya di Pekanbaru Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa kalau agak lama. Masya Allah, luar biasa. Semangatnya semangat 47 ya, bukan 45 Pak ya. Nah, luar biasa demi kemerdekaan Palestina. Kalau gitu takbir dulu, Allahu Akbar. Salah kita Bang. Kalah kita. Malu saya. Bapak Ibu Bapak Ibu kita lihat, ini ada satu analisa seorang pengamat politik nasional dan Timur Tengah mengundang saya makan. Saat itu saya kajian di Trans Studio Bandung. Ustaz, di depan Trans Studio ada rumah makan Padang. Saya memang dari Padang. Kakek saya Bukit Tinggi Bapak Ibu. Nenek saya dari Bandung, karena saya sejak kecil makan nasi Padang terus. Cuma saya nggak bisa bahasa Padang, bisanya makan nasi Padang aja ya, Bapak Ibu. Ustaz, orang awak kalau dari orang awak juga ya. Awak dari Bukit Tinggi, saya tapi nggak bisa bahasa awak. Iya, bahasa Ocu apalagi nggak bisa. Ini orang Ocu nih. Bapak Ibu, beliau mengundang saya dan kemudian kita ngobrol. Jadi beliau, Bapak Abdul Halim, kami keliling di Balikpapan bersama beliau. Beliau ahli pertambangan Bapak Ibu. Bapak Ibu Rasulullah Ta'ala, ini adalah gambaran versi beliau tentang Perang Dunia Ketiga. Waktu kita tidak cukup ya kalau saya, bukan Bapak Ibu, ini saya langsung saja pada bagian akhir. Ada satu pertanyaan dari Donald Trump. Pernyataan yang membuat kami tersinggung sebagai umat Islam dunia. Apa? Dia mengatakan, "Today I recognize that Jerusalem is the capital of Israel." Officially, secara resmi hari ini saya mengatakan Yerusalem ibu kota Israel. Kalau dia mengatakan begitu dan itu disahkan ketok palu, maka artinya Masjidil Aqsa akan menjatuh ke tangan orang-orang Israel. Maka kami sekarang pemilik Yerusalem, kami berhak menghancurkan Masjidil Aqsa. Itu sebetulnya tujuannya. Dan inilah yang diucapkan oleh si Donald Bebek tadi Bapak Ibu. Itu tanda marahnya Erdogan, tapi cuma getak aja, nggak pernah mengirim pasukan. Ya, Tuan Trump, Masjidil Aqsa adalah garis merah kami. Artinya berani menyentuh Al-Aqsa, kau hancurkan Masjidil Aqsa, perang bersama kami. Itu katanya. Maksudnya, ini disebut meriah. Maka negara-negara Arab termasuk Oki saat itu kumpul. Mereka mulai memperhitungkan jangan-jangan serius ini. Ya, berkumpullah semua. Nah ini yang saya bayangkan, oh jangan-jangan perang dunia ini dimulai saat itu. Dan ini gambaran ya tidak jauh dari konstelasi global politik perang dunia ketiga, perang dunia kedua. Maka perang dunia kedua tidak jauh seperti itu. Nah Bapak Ibu, jika perang nuklir terjadi, ini gambarannya.
kenyataannya bisa lebih parah daripada ini. Inilah gambaran jika perang nuklir terjadi. Jadi Bapak Ibu, andai perang nuklir ini meletus. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, di manakah kita saat perang nuklir ini terjadi? Masih aman? Masih aman tidak Bapak Ibu? Saya dulu waktu praktikum Bapak Ibu, saya dulu sempat ikut praktikum kimia. Selesai praktikum, saya dapat piket membersihkan lab laboratorium. Di gelas-gelas kimia yang kami pakai itu ada natrium. Sisa natrium itu kayak butter, kayak mentega. Saya bersihkan, saya iseng aja. Kebetulan pengajar kita tidak ada, baru sudah keluar. Ya, saya iseng aja ngambil tisu selembar. Itu natrium yang warna kuning itu saya bungkus tidak. Kebetulan saya masih pakai sarung tangan ya, sarung tangan lem. Kemudian saya bungkus, saya lemparkan ke air yang ada di baskom. Push, Allahu Akbar. Itu natrium tuh. Apalagi kalau uranium Bapak Ibu. Nah itu yang digunakan untuk bom nuklir tadi. Allahu Akbar. Pertanyaannya, kita masih ada apa enggak? Wallahu a'lam bissawab. Perang demi perang inilah yang apabila sudah lagi tidak masuk di akal dan tidak bisa terkendali, maka di saat itulah kemunculan Imam Mahdi Bapak Ibu. Ya. Di mana Imam Mahdi akan muncul? Beliau akan dibaiat. Ya. Bagaimana caranya kisahnya Ustaz? Nah gini, akan wafat seorang raja dari bumi Hijaz. Akan lari, ya, yahrubur rajulun min ahlil Madinah ilal Makkah yatlubun nusrah ba'da wafati Malik fi ardil Hijaz. Al hadis akamakal. Seorang laki-laki dari Madinah lari mencari perlindungan dan pertolongan ke kota Mekah. Itu terjadi setelah wafatnya seorang raja. Ya. Di sini dikatakan di bumi Hijaz, Raja Hijaz. Hijaz itu adalah tempat antar Mekah Madinah. Berarti yang wafat kemungkinan besar Raja Saudi Arabia. Raja Saudi sekarang siapa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang betul semata. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu silsilah kerajaan Saudi Arabia. Yang pertama mendirikan Saudi Arabia ini King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Saudi Arabia diambil dari gelar nama beliau, Al Saud. Ya, beliau mendirikan Saudi Arabia ini 23 September 1932. Beliau mempersatukan 13 kerajaan termasuk Mekah dan Madinah di dalamnya, nomor 4 dan nomor 11 Mekah Madinah. Nah ini Hijaz namanya. Nanti penguasa Hijaz ini akan wafat. Ya, siapakah Raja Hijaz yang dimaksudkan? Ini Raja-Raja Hijaz. Ini pendiri Saudi Arabia dan ini anak-anaknya yang menjadi raja. Dari semua anaknya ini hanya 7 yang mampu menjadi raja. Dan ini yang ke-7 nih. Raja Salman sebetulnya punya adik yang bernama Mukrin bin Abdul Aziz. Ini Raja Salman. Yang pertama jadi Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, kemudian Saud bin Abdul Aziz, kemudian Faisal, lalu kemudian Khalid bin Abdul Aziz, kemudian Fahad bin Abdul Aziz, kemudian Abdullah bin Abdul Aziz dan Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau sebetulnya punya adik yang bernama Mukrin bin Abdul Aziz. Harusnya ini raja terakhir, Pak. Tapi qadarullah 2015 tanggal 29 April helikopter yang beliau tumpangi ada yang nembak. Jatuh helikopternya, wafat. Berarti otomatis raja terakhir beliau. Satu lagi putra mahkota yang bernama Muhammad bin Naif itu bagus diplomasi. Saya lihat beliau selalu mendampingi Raja Fahad, Raja Wafat, Raja Abdullah pun banyak tetap menggunakan Muhammad bin Naif. Entah gimana tiba-tiba diberitakan beliau meninggal 21 Juni 2017. Aneh saja. Otomatis maka putra mahkota jatuh kepada Muhammad bin Salman. Ustadz, katanya ada hadis yang mengatakan begini. Nah ini hadisnya. Dari Sauban radhiyallahu anhu ia berkata qala Rasulullah SAW yaktatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperang di sisi Ka'bah. Kanzun di sini adalah Ka'bah. Akan berperang di sisi Ka'bah kalian salah satu 3 laki-laki. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Khalifah di sini maksudnya raja. Berarti 3-3-nya putra mahkota. Dulu ada siapa? Ada 3 nih. Ada Mukrin, ada Muhammad bin Naif, ada Muhammad bin Salman. Ketika ini sudah meninggal berarti sisa 1. Ustaz berarti cuma 1. Jangan salah.
Ya, dulu perseteruan memang terjadi antara Muhammad bin Naif dengan Muhammad bin Salman. Ini wafat 2017, berarti tinggal ini. Jangan salah, ada lagi yang kedua, Al-Walid bin Talal. Lihat istrinya, berjilbab tidak? Ini istrinya. Ya, dan juga siapa? Khalid bin Farhan. 3 sekarang. Ada Khalid bin Farhan, Khalid bin Farhan, ada Al-Walid bin Talal, dan ada Raja Salman. 3 sekarang. Allahu Akbar. Nah, berarti kita tinggal menunggu bagaimana kabar dari Raja Salman. Kalau Raja Salman wafat, Masya Allah, berarti Imam Mahdi ada. Kapan Imam Mahdi dibayat? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, Yamlikul Araba sab'an aw thamanian, yakni hajjajan. Beliau akan memimpin bangsa Arab 7 atau 8 musim haji. Berarti dimulai dari musim haji. Pertanyaannya, apakah aman musim haji tahun ini? Jamaah, ada yang mau berangkat haji tahun ini? Jamaah, kemarin di Kairo saya ngobrol sama Uzma. Beliau Syekh juga, alumnus Al-Azhar ya. Beliau juga guru kita. Beliau sedang tesis doktoral sekarang. Beliau ngambil manajemen syariah kalau nggak salah. Nah, beliau menyampaikan pada saya, Ustadz, ini ada WA Ustadz, ada WhatsApp. WhatsApp apa Ibu ya? Ini ada WhatsApp dari siapa Bu ya? Ini dari seseorang. Oh, ternyata kita sama dapat WhatsAppnya. Dan isi WhatsAppnya ini Bapak Ibu. Kami baca WhatsAppnya. Saya tidak merubah isi WhatsAppnya. Ini isi WhatsAppnya. Mereka sudah mengirimkan tentara ke Sungai Efrat. Siapa? Eropa, Bani Rum. Untuk apa? Emas. Mereka mengambil emas dan fotonya sudah ada Bapak Ibu. Bukan lagi sudah berangkat Bapak Ibu, emasnya sudah mereka olah. Beberapa tentara mereka sudah memegang emasnya. Apa saya perlu perlihatkan? Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Emasnya mereka sudah pegang Bapak Ibu. Mana ya? Saya simpen datanya, foto-fotonya, di mana mereka sudah menguasai emas di Sungai Efrat sana. Allahu Akbar, merinding saya Bapak Ibu. Ya. Akan muncul nanti kata Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi sehingga akan muncul emas, gunung emas di Sungai Efrat. Ya. Berperanglah manusia memperebutkannya ya. Dari sekian banyak mereka yang berperang, ya, hanya satu yang selamat dari 100 orang itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang berkata Allah, kalau sayang sekali tidak ditemukan, saya sudah simpan di sini bagaimana tentara-tentara Amerika dengan senyum mereka berdiri di depan tumpukan emas, Bu. Dari mana emasnya? Sungai Efrat. Dari Irak. Sekarang Irak sudah mereka kuasai. Bapak Ibu, mereka sudah memasang detektor aura Al-Mahdi dan menyusupkan pasukan intelijen supranatural. Oh, luar biasa. Jadi yang punya kekuatan gaib berarti sudah belajar ilmu kanuragan. Di mana? Belajarnya di mana, Pak? Ya, ke Fir'aun barangkali ya. Supranatural ke Mekah dan Madinah disamarkan sebagai tentara penjaga perdamaian. Para elit global sudah membuat asentasa, mereka pindah ke bunker-bunker Bapak Ibu. Mereka sudah mulai merujuk kepada hutan, kebun, siap-siap untuk meninggalkan perkotaan. Yang keempat, listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bulan Juli nanti listrik akan mereka padamkan? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, akan ada banyak hologram di angkasa mulai Ramadan besok ini. Alhamdulillah tidak ada kan? Berarti ini tidak benar. Yang keenam, perang akan diadakan di beberapa negara untuk membuat kekacauan. Ya, perang akan terus diadakan oleh mereka. Intinya Bapak Ibu, ternyata ada 3 orang kaya di muka bumi ini yang membiayai Donald Trump sehingga Donald Trump berani melawan Iran. Namun di luar pertimbangan mereka sudah hampir habis, sudah 70% dana dihabiskan, tapi Iran belum juga kalah. Apakah ini isyarat bahwa mereka nanti akan bangkrut sehingga mereka meraih bangsa Arab? Sekarang sudah mendekati bangsa Arab, sudah melobi bangsa Arab agar dikucurkan uangnya. Bahkan Menteri Muhammad bin Salman mengatakan dalam satu berita bahwa dia mengatakan dana zakat boleh digunakan untuk membiayai AS dan Israel melawan Iran. Tuh kan? Yang 3 donatur ini sudah kewalahan.
Malu perang mereka belum selesai, dana sudah mau habis. Diambillah nanti dana zakat dari umat Islam dunia oleh pemerintah Saudi. Kalau itu terjadi, inilah yang akan memicu kemarahan umat Islam. Terjadi revolusi di negara-negara Arab sehingga terjadi banjir darah di Masjidil Haram. Itu kata Rasulullah, isyarat Al-Mahdi sudah di tengah-tengah kita. Baik. Mereka selalu gagal menerapkan prediksi sains setiap dimasukkan angka 2027 dan 2028, membuat mereka panik tidak bisa melampaui angka 2026. Apa maksudnya? 2026 ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi mereka. Beberapa prediksi yang akan terjadi disampaikan, dimasukkan pada alat prediksi mereka, tidak pernah mengeluarkan hasil yang signifikan. Akhirnya mengatakan, berarti inilah tahun penentuan menang atau tidaknya Amerika dan Eropa melawan umat Islam. Yang kedelapan, musim haji tahun 2026 ini ibadah haji memasuki musim dingin. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang kesembilan, mereka sudah mendeteksi calon Al-Mahdi dan mereka akan merekam bahwa energi mulai berkumpul di Mekah. Ibadah haji tahun ini mereka melihat ada energi-energi yang memperlihatkan Al-Mahdi dan orang-orangnya. Dari mana lihatnya? Aura, Bapak Ibu. Jadi mereka punya alat pendeteksi aura. Al-Mahdi kan kelihatan auranya positif. Keimanan. Nah, aura keimanan itu mereka deteksi. Mereka khawatir Imam Mahdi ada pada musim haji tahun ini. Apakah akan terjadi demikian? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Bapak Ibu, kalau Al-Mahdi muncul, Allahu Akbar. Bersiaplah Bapak Ibu. Perang terbesar yang bernama Al-Malhamatul Kubra pun akan menimpa umat Islam dunia. Dan kalau ini terjadi, Ustaz, bagaimana kondisi dunia nanti, Ustaz? Allahu Akbar. Bapak Ibu, maka turunnya Nabi Isa tidak lama lagi. Andai umur kita panjang 10 tahun ke depan, mungkin kita akan menyaksikan Nabi Isa AS. Itu pun kalau kita selamat, Bapak. Ini adalah masjid di mana nanti Nabi Isa AS akan turun. Ini adalah tempat di mana Nabi Isa turun. Ini menara putihnya, ya, Al-Manarah Al-Baidah. Jadi ketika itu perang terus, kemudian Iran nanti akan hancur, Bapak Ibu. Setelah Iran hancur, mereka memenangkan Amerika, dan ini kemungkinan mereka menang karena Rasulullah SAW mengatakan, kalian ketika bersekutu dengan Romawi itu menang dalam perang melawan Persia. Kemudian ketika orang salib tadi mengangkat salibnya dan mengatakan golabas salib, salib menang, marahlah kaum muslimin. Ya, faqama rajulun minal muslimina yaduku hadzal rajul. Si laki-laki yang bawa salib didorong sama kaum muslimin, orang Islam tuh. Kata siapa salib menang? Kami paling banyak di paling barisan depan. Kamilah yang memenangkan perang. Didorong orang yang angkat salib tadi, jatuh ke jurang, mati tuh. Maka si orang Islam yang mendorong orang salib ini, dia pun dibunuh. Fayaqdiruhum, maka Romawi berkhianat kepada umat Islam. Nah, saat itu mereka memisahkan diri, masuklah dari atas, dari mana? Dari Turki. Artinya Turki nanti akan hancur. Ingat Bapak Ibu sekalian, catatan Amerika sekarang, setelah Iran berhasil mereka hancurkan, Turki yang akan mereka hancurkan. Terbukti kata Rasulullah. Ya. Kalau itu terjadi, itu pembuktian Rasulullah kemungkinan besar. Fayaqdiruhum, Romawi berkhianat, fayastami'una fil ala, lalu mereka berkumpul ala samanina rayah, tahta samanina rayah, di bawah 80 bendera. Berarti nanti tentara Romawi ada 80 bendera. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan, setiap satu bendera 12.000 pasukan. Berarti berapa banyak nanti tentara yang akan ada di atas Suriah menguasai Turki? Hampir 1.960.000 orang. Allahu Akbar. Turki akan hancur. Kenapa? Lihat Bapak sekalian, pernyataan di HP saya sudah disebutkan berkali-kali. Donald Trump dan kan Netanyahu mengatakan, tidak lama lagi kalau kita berhasil memenangkan Iran ini, Iran setelah kita kuasai, pangkalan militer kita akan kita berkibarkan di sana. Setelah itu kita akan hancurkan Turki. Nah, nanti kalau itu sudah terjadi Bapak Ibu, inilah tempat di mana pertarungan itu. Ada kemungkinan besar di saat itulah kemudian Nabi Isa akan turun. Allahu Akbar. Kalau Nabi Isa turun Bapak Ibu, mohon maaf saya berdiri Bapak Ibu. Ayah, mohon maaf saya berdiri ayah, agak pegel. Ya. Bapak Ibu, betul boleh saya berdiri di sana? Tolong kameranya arahkan ke sini. Tapi itu saya. Baik, Bapak Ibu.
Umat Islam nanti yang terbaik di muka bumi berkumpul di sini. Dan yang berkumpul di sini adalah sepertiga dari pasukan umat Islam saat itu. Kenapa? Kalau saat itu Dajjal akan turun, Bapak Ibu sekalian mati Allah, kaum muslimin kata Rasulullah akan terpecah menjadi 3 kelompok. Sulusuhum minhum, 3/3 dari pasukan umat Islam yang firuna minal ma'arakah. Mereka lari dari medan perang. Humul ladina la yaqbalullahu taubatahum abadan wa hum khalidina fin nari jahannam. Yang sepertiga akan lari, saking dahsyatnya perang di sini. Sepertiga pasukan umat Islam lari tunggang langgang. Mereka adalah orang-orang murtad yang Allah tidak akan menerima taubat mereka dan mereka kekal di dalam neraka. Nauzubillah subhanallahi. Mudah-mudahan gitu, bukan mereka, bukan kita. Wasulusus saniyah, dan yang sepertiga yang kedua, hum kutilu fitil kal ma'arakah wa hum afdalu syuhada fil alam yaumaidin. Sepertiga yang kedua akan syahid, gugur dalam perang itu, dan merekalah syuhada terbaik di muka bumi. Luar biasa. Wasulusuhumul akhirah, dan yang sepertiga yang tersisa, merekalah nanti yang akan yang akan menyaksikan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Merekalah yang nanti humul ladina yusafahum Nabi yusafahu wujuhahum Isa bin Maryam. Mereka orang-orang yang nanti Nabi Isa akan mengusap wajah mereka. Anta min ahlil jannah inna makanaka fil jannah makanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Pasukan yang sepertiga itu dijamin namanya sudah ada di surga Firdaus. Mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya. Amin. Terima kasih sudah mengaminkan. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu juga termasuk dalamnya. Amin. Berarti ibu-ibu harus ikut ke saya ke sini. Ya. Wa qad uqimati shalah, qomat sudah dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa imamukum minkum, dan imamnya salah satu dari kalian. Ya. Siapa dia? Rasul bersabda dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Minna yusalli khalfu Isa bin Maryam, dari keturunanku akan ada laki-laki yang Isa bin Maryam akan makmum di belakangnya." Allahu akbar. Siapa beliau? Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Wa huwa yusawwu sufufakum, dia meluruskan saf salat kalian. Luruskan, dapatkan. Yusawwu sufufakum, terus tadi. Luruskan, dapatkan. Falamma yusawwu sufufakum, tatkala Al-Mahdi meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain. Isa bin Maryam memegang sayap 2 malaikat. Turun indal manatil bayda, di sisi menara putih ini. Nah, sebelah sini. Turun. Malaikat kedua, sayap malaikat itu kemudian menuntunnya, Nabi Isa turun ke sini, ke bawah ke sini. Ya, kebayang Nabi Isa turun, Bapak Ibu sekalian. Marhaban ya Nabi Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, marhaban ya Al-Masih Isa bin Maryam. Selamat datang Nabi Allah Isa bin Maryam. Kebayang kalau kita masih ada saat itu, Bapak Ibu, kita menyaksikan Nabi yang ada dalam Quran hidup ada di zaman kita. Sekarang berarti Nabi Isa ada di mana, Bapak Ibu? Ada di Bangkinang? Atau di Bengkalis? Atau di Lipat Kain? Air tiris? Bukan, Bapak Ibu. Ada di mana? Ada di sisi Allah, sedang tidur, Bapak. Nah, ta'al ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Mahdi, ta'al, silakan Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Namun apa yang terjadi? Ternyata Nabi Isa yang rambutnya basah, tanda sudah wudu di sisi Allah sana, dengan air yang langsung dari sisi Allah. Makanya kata Rasulullah, jika orang kafir menciumnya mati seketika. Nanti Bapak Ibu sekalian, ceritanya belum selesai. Lanjut. Bunda. Lanjut Bunda. Sampai mana tadi? Nah, basah rambutnya. Ta'asolilana. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi bisa mendorong pinggang Imam Mahdi. La taqaddam hadi wa kibatslak. Ente ke depan. Qomat ini untuk ente, bukan untuk saya. Inna ba'dakum li ba'din umara. Sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukramatullah hadhil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan untuk umat ini. Allahu akbar. Imam Mahdi menjadi imam, Nabi Isa di belakang Imam Mahdi. Kalau begitu siapa yang lebih mulia? Rasulullah SAW. Ingat, Rasulullah adalah bukan hanya Nabi dan Rasul bagi kita. Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul untuk semua Nabi dan Rasul.
Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Lau kana Musa wa Isa hayyain lama wusiyahuma hatta yatbi'an." Andai Musa bin Imran ada di sana, Isa bin Maryam ada di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menjadi umatku, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selesai salat berjamaah, apa kata Rasulullah? Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid ini dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 Yahudi Isfahan menggunakan baju Persia dan pedang Persia yang bergambarkan naga. Mereka akan muncul dari Iran, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Jadi kenapa Iran digempur habis-habisan sekarang? Karena itu ingin membukakan munculnya 70.000 pasukan yang sedang ditunggu-tunggu oleh siapa? Oleh Yahudi. Sedang bersuka cita sekarang. Mereka sedang bergembira. Gembira gimana Ustaz? Mereka yakin Iran ini akan dikalahkan, sehingga 70.000 Yahudi yang ada di Isfahan yang selama ini tertekan, terkekang, mereka akan bangkit menyambut datangnya raja mereka. Allahu Akbar. Siapa raja mereka? Bagi mereka Mesaya, bagi kita siapa? Dajjal. Bapak Ibu, kemarin sudah saya perlihatkan bagaimana mereka bangga menenteng senjata memperlihatkan kamilah pasukan Dajjal itu. Ya, inilah mereka Bapak Ibu. Dan Benyamin Netanyahu mengklaim di Iran sudah ada 70.000 Yazid yang akan muncul menjadi pasukan Dajjal. Itu klaim Benyamin Netanyahu. Kemudian nanti mereka inilah yang sedang ditunggu-tunggu, dan ini mereka yang ada di Palestina. Mereka bergembira. Kenapa? Mereka dibodoh-bodohi oleh si Netanyahu kalau pasukan yang akan membawa raja yang mereka tunggu-tunggu Mesaya sudah ada. Dan mereka dengan bangga melecehkan hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah yang mengatakan di jidatnya tertulis kafara yaqra'uha al-qari walam yuqarri walam yaqra'. Al-qari walam yaqra wa laysa biqari. Orang yang bisa membaca dan orang yang tidak bisa membaca pun akan melihat tanda-tanda itu. Dan ini Bapak sekalian, bisa dilihat bagaimana bangganya mereka satu persatu. Inilah pasukan Dajjal itu. Lihat tanda kafir mereka simpan di pesawat yang membantai saudara-saudara kita di Gaza. Ya, inilah mereka yang kata Rasulullah SAW akan menjadi pasukan Dajjal. Bapak Ibu rahmatullah taala, waktunya sudah mau habis. Bapak Ibu rahmatullah Allah. Namun pasukan demi pasukan itu nanti menang Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, boleh saya lanjut Bapak Ibu? Jamaah, mohon maaf ini saya agak panjang jamaah, karena ini malam terakhir saya di Pekanbaru. Ya, boleh jamaah? Alhamdulillah nggak ada yang pulang nih, masih bertahan. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah masjid yang tadi saya tunjukkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Selesai sholat berjamaah subuh, Nabi Isa AS mengatakan, Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Nah, ini masjidnya nih. Ini masjidnya, masjid yang tadi. Dan Nabi Isa nanti turun di sini Bapak Ibu. Ada yang mengatakan turun di sini, ada yang mengatakan turun di sini. Ini menara putihnya. Nah, yang ini menara Isa bin Maryam. Turun di sini. Disambut oleh kaum muslimin sholat di sini. Selesai sholat berjamaah, kemudian Nabi SAW mengatakan buka pintu gerbang itu. Ketika pintu gerbang di sini dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan Islam. Di mana masjid ini? Nah, masjidnya ada di sini Bapak Ibu. Di Kuta. Masjidnya ada di sini. Di sebelah timur ini Damaskus, sebelah timurnya di sini masjidnya. Saya pernah bertemu dengan teman yang pernah berkali-kali masuk ke masjid ini dan cerita Ustaz memang masjidnya bla bla bla. Nah Bapak Ibu, disinilah pasukan Dajjal berada. 960.000 pasukan. Berarti Turki saat itu hancur. Nah, perang saat itu pun terjadi. Ya, di masjid inilah nanti Nabi Isa AS akan mengatakan kepada kaum muslimin, Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Falamma futihal bab, ketika pintu ini dibukakan, fayasummul kafiruna min ahli dajjal min junudi dajjal atabarih min nafasi Isa bin Maryam. Pasukan Dajjal itu akan mencium harum napasnya Nabi Isa AS. Kan Nabi Isa lama tinggal tidur beribuan tahun. Ya, berapa tahun Nabi Isa? 2000 tahun kan? Hampir 2000 tahun lebih tidur di sisi Allah. Bayangkan udara yang ada di sisi Allah tadi. Maka paru-paru Nabi Isa adalah paru-paru yang penuh dengan harumnya arsy Allah.
Apa kata Rasulullah SAW? Jika orang kafir mencium harum napasnya Isa bin Maryam, mata binafsih baghtatan, mati seketika. Begitu dibukakan pintu ini, aroma napas Nabi Isa, saat seolah-olah ada angin yang mendorongnya, saat maka pluk 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 pluk, matilah yang barisan depan dari pasukan Dajjal tadi. Sisanya lari tunggang langgang memegang hidup mereka. Lari mereka, dikejar sama pasukan Al-Mahdi saat itu. Walau yahtabiu min wara'is syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Takulu syajar wa hajar, batu dan pohon berkata, ya muslim ya mu'min, ta'al hadza war yahud uqtulu. Muslim sini, di belakangku ada orang, bunuh dia, kecuali pohon gorkot. Nanti kalau saya kembali ke bangku, saya perlihatkan pohon gorkotnya. Bapak Ibu rahmati Allah taala. Maka perang pun terjadi, habislah saat itu pasukan Dajjal. Tapi harus kita catat, perang itu adalah perang tanpa teknologi. Teknologi akan hilang dari muka bumi. Bagaimana gambarannya? Besok subuh adalah titik terakhir saya di mana? Musa Tawadu. Kita bahas bagaimana teknologi hilang dari muka bumi. Ya, hadir ya ini di musola Tawadu di daerah mana? Rumbai, di Rumbai ya. Di Temos itu, mohon izin materi itu yang akan kita bahas. Ya, hilang teknologi tadi. Maka perang saat itu menggunakan pedang, tombak, kuda dan panah. Maka bangkai manusia tersisa banyak. Perang berlangsung sampai ke mana? Menang kaum muslimin, Dajjal lari ke Palestina. Ketika pintu terbuka, Dajjal menyaksikan ada Nabi Isa. Malaikat mautku sudah datang. Basahlah tubuhnya, kata Rasulullah, kencing di celana itu. Yakin saya Dajjal kencing. Karena Rasulullah sampaikan semua bajunya basah kuyup badan Dajjal. Kemungkinan bukan hanya keringat ya, kencing di celana juga, betul? Sepakat? Larilah Dajjal ke barat. Ketika lari ke barat, Nabi Isa sudah ada di barat. Kamu mau kemana? Kamu milik saya hari ini. Oh, lari ke timur. Nabi Isa sudah ada timur. Mau kemana kamu? Dajjal tidak bisa melarikan diri hingga kemudian ditangkap. Nah, ini menara di mana Nabi Isa akan turun. Bapak Ibu sekalian pada Allah, menara Isa bin Maryam. Dan apa kata Rasulullah SAW? Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sebelah timur 13 mil dari timur Tel Aviv, Bapak Ibu. Pintu Lut sekarang itu ada banyak. Bapak Ibu, di dalam ada pangkalan angkatan udara. Di sana ada satu pintu yang menarik perhatian saya. Apa itu? Nah, ini dia. Pintu gerbang itu bertuliskan Yesus coming soon. Apakah di pintu gerbang ini nanti Nabi Isa AS akan membunuh Dajjal? Kalau itu memang terjadi di sini, di saat itulah orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi terbelalak matanya. Ternyata Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, orang yang selama ini mereka anggap Tuhan, yang anggap Mesias Tuhan, Nasrani yang menganggap Yesus Kristus Tuhan, Al-Masih Yesus Kristus Tuhan, dan Al-Mahdi Al-Muntazar yang dipertuhankan Sofawiyah Persia, mereka Majusi akan terbelalak kalau itu adalah Dajjal yang telah menyesatkan mereka. Nanti kita lihat pengakuan seorang pastor di Eropa yang mengatakan kalau kita salah meyakini Tuhan selama ini. Betulkah demikian? Nanti subuh kita bahas insya Allah. Hadir ya. Maka matilah Dajjal. Kamu yang mengatakan saya Tuhan, plus kamu yang mengatakan saya satu dari 3 Tuhan, plus habis darah Dajjal. Menang kaum muslimin, sampai kemudian mereka pergi menyusuri tempat itu sampai ke Sinai. Di Sinai Bapak Ibu mereka beristirahat. Kenapa? Karena ada Yajuj Majuj. Nah, ada kemungkinan Dajjal mati sesudah Yajuj Majuj. Ya, kenapa? Karena posisi Dajjal kan di Palestina. Sementara Yajuj Majuj ada di Sinai di atas perbatasan dengan Mesir. Ya. Nah, ada kemungkinan Yajuj Majuj ini dibantai lebih dulu, dihukum oleh Allah nanti sebelum Dajjal ini dibunuh. Karena setelah Dajjal mati, Nabi Isa alaihissalam dan pasukan kaum muslimin akan bertahan di mana? Di Masjidil Aqsa. Untuk kemudian setelah di Masjidil Aqsa pergi menuju Mekah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji. Nabi Isa alaihissalam akan menunaikan ibadah haji, kemudian akan menikahi seorang wanita Arab dan punya 3 anak laki-laki. Ya, itu terjadi ketika dunia aman. Inilah fase yang kelima, fase yang khilafah ala minhajul nubuwah. Ya, kemudian Imam Mahdi meninggal dunia, ya, dimakamkan di makam
kemungkinan di Madinah meninggalnya, karena kehormatan dari beliau akan dimakamkan di Madinah, tidak jauh dari makam Rasulullah SAW, di makam Baqi. Kemudian dibaiatlah siapa? Al-Qahtani, khalifah terakhir dari umat Islam. Al-Qahtani masih mulia, tapi tidak lebih rendah dari Al-Mahdi, kata Rasulullah. Sama-sama mulianya. Dan Al-Qahtani tidak lama. La tatula muddatu mulkih. Dia tidak lama memimpin Arab. Kemungkinan hanya 1 tahun saja. Kenapa? Karena tidak lama di tahun itu Nabi Isa alaihissalam wafat. Ketika Nabi Isa alaihissalam wafat, maka umat Islam dicabut nyawanya semuanya. Bagaimana cara dicabut nyawanya? Nanti subuh kita bahas. Maka yang tersisa nanti manusia yang terburuk di muka bumi. Mereka akan hidup selama beberapa lama. Itulah manusia terakhir di muka bumi. Dan mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Dan itulah manusia yang terburuk di muka bumi. Ya. Inna syirarun nasi fil alam alladzina ja'athumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat menimpa mereka. Laulal bahim lama yumtiru. Andai tidak ada binatang yang membutuhkan air minum, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan. Berarti mereka lebih hina dari binatang. Bapak Ibu. Nah, sebelum itu terjadi, Bapak Ibu sekalian mati Allah, 3 pasukan demi pasukan inilah yang akan memenangkan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian mati Allah, ada 3 pasukan yang Imam Mahdi nanti akan berperang bersama mereka. Namun ada 1 pasukan yang selama ini belum pernah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Ya, kalau Palestina sudah, ya, Mesir sudah, Eropa sudah di masa Turki Utsmani. Yang belum Allah pilih memimpin pasukan kemenangan Islam ini adalah pasukan Indonesia. Baik Bapak Ibu dan Saudara, ya, ini adalah pasukan-pasukan yang akan memimpin kebangkitan Islam, yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Ini sudah saya perlihatkan. Selama ini Allah berikan kemenangan ke bumi ini, Allah berikan kepada keturunan Nabi Ishak, Bani Israel dan Eropa. Juga kepada bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail. Yang belum Allah wariskan keturunan adalah dari istri yang ketiga. Bani Israel Romawi dari istri yang pertama Siti Sarah. Bangsa Arab dari istri yang pertama Siti Hajar, dari istri yang kedua Siti Hajar. Nah, yang ketiga Asia adalah ternyata keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga, Kuntura binti Yukton Al-Kan'aniyah. Nama aslinya Siti Kentura. Kemungkinan dia orang Awak, orang Ocu dan orang Melayu. InsyaAllah. Amin. Jilbab sekarang sudah di Eropa, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Isyarat Islam akan segera bangkit. Pertanyaan saya, yakin jamaah Islam akan tegak? Tidak lama lagi? Yakin Palestina merdeka? Allahu Akbar. Nah, lalu apa peran kita jamaah? Apa kata Rasulullah SAW? Ketika ada sahabat Siti Maimunah berkata, "Ya Rasulullah, araita ila masatin atahamil famada ta'muruna ya Rasulullah? Jika kami tidak bisa berangkat ke Palestina berperang membela mereka salat di Masjidil Aqsa, apa yang Anda perintahkan?" Fatuh dari uzitan yusrajubi. Sumbangkan zaitun-zaitun kalian untuk menerangi Masjidil Aqsa agar salat bisa ditegakkan dan jihad bisa ditegakkan. Faman fa'ala dzalika kaman ata. Siapa yang menyumbangkan zaitunnya sama dengan dia datang salat di Masjidil Aqsa, menghidupkan Islam di Palestina lalu berperang bersama mereka. Yang kedua, mencukupi kebutuhan mereka yang berjuang membela Islam di Palestina adalah sama dengan kita berjihad di Palestina. Apa kata Rasulullah SAW? Man jahaza ghaziyan faqad goja. Siapa yang membantu mencukupi kebutuhan para ghazi, mereka yang berperang di jalan Allah, dengan hartanya agar bisa makan dan terus bisa berjihad, kenyang perut mereka dan mereka bisa berjihad. Apa kata Rasulullah SAW? Sama dengan dia berperang bersama mereka. Bayangkan ada orang Palestina yang kita bantu, syahid mereka, pahala syahid akan kita dapatkan.